Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan berikan tips dan trik agar lolos CPNS 2023. Yang pertama adalah teman-teman harus pelajari dulu aturan main ujian CPNS. Meliputi apa saja? Yaitu ada persyaratan. Nah, persyaratan ini seperti misalkan persyaratan kualifikasi pendidikan ataupun jabatan yang akan teman-teman lamar itu seperti apa. Kemudian juga ada dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi oleh CPNS itu apa saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat di aturan CPNS sebelumnya ya. Kemudian yang kedua itu ada jenis soal yang diujikan di CPNS. Nah, kita tahu bahwa di CPNS itu ada dua jenis soal yang diujikan itu ya. Ada dua proses yang harus teman-teman lalui, yaitu ada proses seleksi kompetensi dasar atau SKD dan juga seleksi kompetensi bidang. Nah, sebelum teman-teman nantinya dinyatakan lolos CPNS ya. Nah, teman-teman harus tahu itu dulu ya. Kemudian juga ada teknis pelaksanaan, terutama teknis pelaksanaan pada saat ujian ya. Misalkan saja pada ujian SKD itu waktu yang diperlukan itu berapa menit, kemudian dengan menggunakan sistem apa ya. Kita tahu bahwa menggunakan sistem CAT atau komputer ya. Nah, kita itu harus tahu itu dulu teknis pelaksanaannya. Oke, lanjut yang kedua itu adalah fokus belajar SKD dulu teman-teman ya. Nah, tidak bisa ujian SKB jika SKD saja tidak lulus. Alangkah lebih baiknya teman-teman cukup belajar SKD dulu ya sebelum teman-teman lulus di SKD-nya ya, sehingga nanti tidak banyak yang harus dihafalkan ataupun referensi membacanya tidak akan banyak gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman SKD saja tidak lulus kan, SKB itu tidak akan teman-teman lalui ya, sehingga kita sarankan agar teman-teman nilainya itu bisa maksimal di ujian pertama atau SKD ini, maka teman-teman cukup belajar SKD dulu ya. Dimana SKD itu ada 3 komponen ya, 3 komponen yang diujikan seperti tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian juga tes intelijensia umum atau TIU, dan juga ada tes karakteristik pribadi. Nah, itu pun kalau misalkan teman-teman dibedah satu persatu itu akan banyak sekali. Nah, kalau misalkan teman-teman tambah dengan belajar SKB, maka referensi membaca kita akan lebih luas lagi, sehingga kita sarankan untuk pertama adalah fokus dulu belajar di SKD-nya, sehingga nanti kalau misalkan SKD-nya sudah lulus teman-teman, benar, itu baru teman-teman bisa belajar secara maksimal ya untuk belajar tentang SKB-nya atau seleksi kompetensi bidang sesuai dengan jabatan yang teman-teman lamar. Jadi kita sarankan untuk fokus saja belajar SKD dulu. Oke, yang ketiga adalah latihan soal tahun-tahun kemarin. Nah, kita tahu ya bahwa untuk mengetahui gambaran bagaimana sih ujian CPNS itu, nah tentunya kita harus lihat-lihat di tahun kemarin ya. Kita kepoin itu soal-soal tahun kemarin seperti apa, misalkan saja di FR ya, ataupun bocoran soalnya, ataupun latihan-latihan soalnya, yang mana nantinya akan teman-teman sesuaikan dengan aturan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah, ataupun di tahun kemarin yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Teman-teman bisa sesuaikan ya pembelajaran apa yang harus saya latih gitu ya. Nah ya, jika aturan sama, jenis soal ujian pun dipastikan akan sama. Oke. Sebelum ada pengumuman, teman-teman silahkan itu dengan belajar santai ya. Belajar santai biasanya akan mudah menyerap, mudah memahami seperti apa nih. Oh, ternyata mengajarkannya misalkan seperti ini. Terutama soal-soal hitung-hitung ya, seperti di TIU itu tes intelijensia umum. Nah, itu teman-teman mungkin harus berlatih ya mulai dari saat ini, sehingga nanti ketika pengumuman sudah ada dan ujian semakin dekat, teman-teman hanya tinggal mengulang saja tuh ya. Oke teman-teman, semangat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.